Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrizan Samayadani dari Prodi Desain Interior NIM C024050. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep etika, landasan etika bagi bangsa Indonesia, dan perlunya untuk beretika. Nah, sebelumnya, secara sistematis itu, etika terbagi atas etika umum dan etika khusus. Etika umum berbentuk teori, sedangkan etika khusus yang terdiri dari etika individu dan etika sosial. Nah, salah satu bentuk etika khusus itu adalah etika profesi. Etika umum lebih bersifat deskriptif, sedangkan etika profesi lebih bersifat normatif. Etika umum sendiri melahirkan berbagai ragam etika yang berhubungan dengan ajaran-ajaran atau doktrin yang dicetuskan oleh para filsuf. Nah, etika khusus ini, terutama etika sosial, menghasilkan berbagai etika seperti etika keuangan, etika bisnis, etika profesi, dan sebagainya. Etika profesi sendiri itu mempunyai dinamika tersendiri yang terdiri dinamika tersendiri itu yang berbeda dibandingkan dengan bentuk etika sosial lainnya. Dalam kehidupan berorganisasi atau menjalankan profesinya, seorang individu atau kelompok seringkali dihadapkan pada permasalahan yang mengungkit masalah etika manajemen. Nah, dari asal-usul etika sendiri, etika itu berasal dari bahasa Yunani, ethos, atau yang artinya adat, kebiasaan, akhlak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bahasa Latin dijumpai istilah mos atau mores yang artinya moral atau kebiasaan. Moral dapat disamaartikan dengan etika, yaitu ilmu yang membicarakan tentang adat kebiasaan. Aristoteles sendiri berpendapat bahwa etika dapat diartikan sebagai terminus teknis atau manner dan custom. Etika sebagai terminus teknis dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang membahas perbuatan atau tindakan manusia. Etika sebagai manner dan custom terkait dengan tata cara dan kebiasaan atau adat yang melekat dalam kodrat manusia terkait dengan pengertian baik dan buruk suatu tingkah laku atau perbuatan manusia. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang yang lebih baik dan apa yang buruk, serta tentang kewajiban dan hak. Etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak dan dapat pula diartikan sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat. Kaum hedonisme altruitis atau kaum yang mencari kebahagiaan itu mempunyai pandangan sedikit berbeda dengan kaum hedonisme pada umumnya. Kaum hedonisme altruitis menyatakan bahwa kebahagiaan diupayakan sebesar-besarnya untuk sebaik-baiknya manusia. Kebahagiaan tersebut menurut Huestes dapat diartikan dengan moralitas karena moralitas merupakan sarana mencapai tujuan. Dengan kata lain, untuk mencapai kebahagiaan seharusnya manusia dapat berbuat susila yang diukur dari akibat perbuatannya. Etika deskriptif melukiskan tingkah laku dalam arti luas. Misalnya, adat kebiasaan tertentu, moralitas yang terdapat pada individu tertentu, moralitas yang terbentuk dalam kehidupan tertentu atau subbab tertentu. Etika deskriptif melukiskan segala sesuatu secara netral dan tidak memberikan penilaian. Etika deskriptif menggambarkan suatu objek secara cermat mengenai segala yang bersangkutan dengan bermacam-macam predikat dan tanggapan, terutama predikat dan tanggapan kesusilaan yang telah diterima dan digunakan dalam masyarakat. Nah, etika normatif membicarakan apa yang seharusnya dikerjakan, apa yang seharusnya terjadi, atau apa yang memungkinkan seseorang melakukan hal yang bertentangan dengan seharusnya. Etika normatif mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia dan menilai perilaku tersebut sesuai dengan norma tertentu. Normatif menentukan benar atau tidaknya. Nah, etika normatif itu
Eh, karena menentukan manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk dengan kaidah yang berlaku di masyarakat, etika normatif ini melakukan penilaian terhadap tingkah laku manusia secara individual atau kelompok. Sebagai individu, manusia terikat oleh kewajiban yang berupaya mencapai akhlak yang luhur atau menjadi orang yang bajik. Sebagai anggota kelompok, manusia berkaitan dengan nilai-nilai berlaku di masyarakat, berinteraksi dengan individu dan atau kelompok baik formal maupun non-formal. Nah, etika khusus berkaitan dengan etika individu dan etika sosial. Etika individu berbicara tentang perilaku manusia terhadap dirinya sendiri untuk mencapai akhlak yang luhur. Etika sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan perilaku sebagai anggota masyarakat yang mempunyai nilai tertentu seperti saling berinteraksi, saling menghormati, dan sebagainya. Etika sosial melahirkan berbagai ragam etika seperti etika keluarga, etika bisnis, etika profesi, dan sebagainya. Etika khusus termasuk di dalamnya adalah etika sosial dan etika individual yang lebih bersifat normatif. Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial juga yang lebih normatif. Nah, etika juga merupakan ilmu yang menentukan ukuran atau kaidah yang mendasari pemberian tanggapan atau penilaian terhadap perbuatan manusia. Kaidah atau norma adalah nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah disepakati. Kaidah atau norma sendiri biasanya berisi tentang perintah yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang baik. Kaidah atau norma juga biasanya berisi tentang larangan yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang tidak baik. Kaidah atau norma-norma tersebut umumnya berbentuk norma agama, susila, kesopanan, dan norma hukum. Norma-norma tersebut menghasilkan etika agama, moral, kode etik, dan sebagainya. Etika agama atau moral terwujud dalam predikat moral baik dan buruk. Etika terwujud dalam bentuk sopan santun, sedangkan norma hukum yang berbentuk kode etik berupa tata tertib yang memelihara perilaku profesi. Nah, untuk fungsi etika sendiri, yang pertama itu sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif yang kritis berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. Yang kedua, guna pandangan atau orientasi etis ini diperlukan adanya untuk mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk atau pluralisme. Yang ketiga, guna memperhatikan sesuatu keterampilan berpikir jernih, yaitu suatu kebolehan untuk berargumen secara kritis dan rasional. Yang keempat, berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak boleh diubah. Yang kelima, berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya. Dan yang keenam, berfungsi untuk membantu sebuah konsistensi. Yang terakhir, berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya dengan bentuk gagasan yang tersistematis juga kritis. Nah, untuk manfaat etika sendiri, yang pertama itu bermanfaat sebagai penghubung antar nilai, sebagai pembeda adanya yang bagian buruk, untuk menjadikan individu memiliki sikap kritis, untuk suatu pendirian dalam diri, untuk membuat sesuatu sesuai dengan peraturannya, sebagai bentuk mengorbankan sedikit kebebasan dalam dirinya, dan yang terakhir, membantu untuk menemukan pendapat. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang norma-norma ini. Kalau ada salahnya atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.